Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 82 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Apa kata Allah? Dan kami turunkan Al-Quran, itu sesuatu yang menjadi penawar atau penyembuh atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain hanya kerugian saja. Bagaimana kita menjelaskan tentang Al-Quran bisa sebagai alat pengobatan atau terapi? Jadi kalau menurut hemat saya ada 3 jalur di sini, sahabat. Yang pertama adalah jalur sound healing. Artinya bacaan-bacaan Al-Quran itu jika dibaca dengan tenang, tartil dan menghayati maknanya, itu akan berdampak kepada seluruh sel-sel di tubuh kita. Akan terjadi ekspresi yang positif daripada sel-sel di tubuh untuk bekerja secara optimal. Itu yang pertama. Yang kedua yang telah diteliti adalah bahwa ketika Al-Quran itu kemudian bisa memberikan untuk membentuk karakter-karakter yang bagus di dalam tubuh kita, seperti sifat sabar, sifat ikhlas, sifat ihsan, sifat tawakal pada Allah, maka ini kemudian akan memberikan ketentraman jiwa. Kita tahu bahwa semua sifat-sifat yang baik itu akan menimbulkan ketentraman jiwa. Nah, dari ketentraman jiwa, ketenangan hati, pikiran menjadi tentram, itu semua akan berdampak kepada yang namanya pituitary gland atau master of gland, induknya segala kelenjar-kelenjar di tubuh kita. Di tubuh kita itu ada induk kelenjarnya yang mengatur kelenjar-kelenjar yang lain di seluruh tubuh. Itu bisa dipengaruhi oleh ketentraman jiwa ini, dan itu sudah terbukti, yaitu adanya ilmu psikologi ya, yang ternyata berpengaruh terhadap ilmu fisik ya, jasmani. Apa pengaruhnya? Nah, jadi contohnya saja bahwa ketika pineal gland ini berekspresi positif karena jiwa yang tentram, maka dia akan mengendalikan semua hormon-hormon yang diproduksi oleh anak ginjal-ginjal dalam tubuh, apakah itu kelenjar anak ginjal, apakah itu kelenjar pankreas, apakah itu kelenjar-kelenjar yang lain di kulit, di otot dan sebagainya. Itu akan meregulasi supaya semua kelenjar-kelenjar itu bekerja dengan optimal, ya, dengan normal, dengan stabil, tidak fluktuatif. Nah, ini pengaruhnya, sehingga semua sistem di tubuh kita itu bekerja dengan baik. Ya, nadi tidak kencang, tensi tidak tinggi, nafas tidak sesak, perut tidak perih, ya. Kemudian kadar gula juga normal, kolesterol normal. Itu semua kan akibat daripada bekerjanya kelenjar-kelenjar dengan normal. Nah, itu yang kedua tadi ya. Jadi dampak daripada Al-Quran bila diresapi dengan baik akan membentuk karakter itu akan menimbulkan ketenangan jiwa, ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa itu kemudian akan berpengaruh kepada kelenjar-kelenjar di tubuh kita. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu keyakinan kita bahwa Allah yang menciptakan tubuh kita dan
Bila kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Melalui alat apa Allah mengaturnya di dalam tubuh kita? Yaitu melalui qalbu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah bahwa hati kita menjadi tentram, qalbu kita menjadi tenang. Ya. Qalbu yang tenang itu akan mempengaruhi seluruh sistem yang ada di tubuh kita. Hadis mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging yang kalau daging yang segumpal itu baik, maka baiklah seluruh sel-sel, seluruh sistem yang ada di tubuh kita. Itu hadis kita harus percaya. Ya. Nah, apa segumpal daging itu? Yaitu hati, qalbu itu tadi. Ya, jangan terjemahkan hati itu sebagai liver ya, tapi qalbu. Nah, qalbu itulah yang akan mengendalikan nanti semuanya. Itu kan teori, kan belum bisa dibuktikan di mana qalbu itu, mana barangnya, mana zatnya. Sahabat, seseorang manusia yang sempurna, dia punya 3 perangkat untuk bisa memahami seluruh fenomena ini. Apa itu? Yang pertama, panca inderanya. Dia bisa lihat dampaknya di tubuhnya. Itu. Dia bisa rasakan. Dia bisa dengar. Itu melalui panca indera. Yang kedua apa? Yang kedua, logika. Dengan logika, dengan akal sehatnya, dia akan bisa menyimpulkan. Itu manusia yang utuh. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Manusia punya perangkat yang namanya iman atau keyakinan. Nah, ketika ketiga perangkat ini dia gunakan dalam menelaah sesuatu, dalam memahami fenomena, maka disitulah dia akan menemukan kebenaran. Tapi kalau satu saja yang dia pakai, maka hidupnya baru sepertiga, otaknya baru sepertiga bekerja. Tapi kalau ketiga-tiganya, baru akalnya itu adalah akal yang sehat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.